Apakah saudara sedang bersusah hati dan jiwa saudara tertekan oleh karena perlakuan buruk dan tidak menyenangkan dari orang lain terhadap saudara? Hope for Today dalam beberapa waktu ke depan melalui janji firman Tuhan memberikan harapan pasti bagi saudara hari ini. Dan harapan pasti dari firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal 4 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Pada ayat-ayat ini, kita dapat memahami sebuah seruan, teriakan, tangisan minta tolong. Karena kata berseru di dalam bahasa Inggris yang digunakan adalah kata cry. Saya yakin saudara dapat merasakan perasaan Daud yang dia tuangkan di dalam Mazmur ini. Seperti dikatakan bahwa di ayat 2 disebutkan bahwa jawablah aku, kemudian kasihanilah aku, dengarlah doaku. Ini teriakan minta tolong, saudara. Kemudian ayat 2 dia katakan bahwa berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai? Kata lain, frase-frase yang ditunjukkan di sini benar-benar Daud merasa tertekan. Memang tidak jelas dalam konteks mana dan peristiwa kapan Daud menyebutkan perasaan-perasaannya yang dikompos menjadi Mazmur yang ditujukan kepada pemimpin biduan yang dicatat di dalam ayat 1. Apa maksudnya Daud menyebutkan kemuliaanku dinodai? Bisa saja ada orang atau musuh lawannya ataupun musuh dalam selimut yang coba mengintimidasi dia, memprovokasi, menjatuhkan wibawa dan nama baik Daud sendiri. Tentu saja dia merasa tertekan. Jiwanya sangat tertekan, tetapi ia tidak merencanakan pembalasan. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud sehubungan dengan dia mengalami akan hal-hal yang buruk yang tidak menyenangkan ini? Ada 3 hal paling tidak yang dicatat di dalam satu pasal ini. Yang pertama di dalam ayat 2. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, kasihanilah aku dan dengarlah doaku. Apa artinya? Dia datang mencari Tuhan, berseru, berteriak, minta tolong. Bahkan sementara dia berseru minta tolong, Daud mengakui, di sini dikatakan, di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kata lain, Daud mencurahkan isi hatinya datang kepada Tuhan. Yang kedua, yang terdapat di dalam ayat 2. Dia katakan di sini disebutkan di sini, di dalam ayat 5. Di dalam ayat 5 dia katakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Emosi mungkin hal yang normal karena diperlakukan dengan buruk dan tidak adil, tidak baik. Tetapi ingat, jangan sampai berdosa. Kemudian yang ketiga tercatat di dalam ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Korban berbicara ibadah. Dan dalam ibadah ada penyerahan total kepada Tuhan.
Jadi di sini perlakuan yang tidak baik dari orang lain tidak mempengaruhi Daud untuk beribadah dan terus percaya kepada Allah. Dan inilah yang dilakukan dan ini yang didapatkan oleh Daud. Ayat 8 dan ayat 9. Disebutkan di sini adalah, engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Kemudian yang ke-9, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Saat kita mengalami hal yang sulit, perlakuan buruk dan tidak menyenangkan dari orang lain, nasihat firman Tuhan yang menjadi harapan kita hari ini, carilah Tuhan. Datanglah berseru, minta tolong kepadanya. Jaga emosi kita, jangan sampai berdosa. Jagalah hati kita untuk kita tetap terfokus menyembah Tuhan dan terus percaya kepadanya. Dan pada akhirnya, saudara akan bersukacita dan ketentraman hati akan menjadi milik saudara. Mari kita satu di dalam doa. Terkadang Tuhan, kami mengalami hal yang buruk, yang menyakitkan dari